masih rumor ya, Rumor. Sobat Pengimba. Berapa persen, Bib? Dari info A1 deh yang lo dapet. 80%. 80%. Iya, udah tinggal deal kontrak aja. Katanya Jesse Lingard Karena satu ini juga manajemen agent. Satu agent juga. Sama Kurzawa sama Andrew Yang. 8 pertandingan, 8 kemenangan. Dan kalau kita lihat apakah Dewangga akan bermain lagi di bek kiri karena mengingat ini Bib. Iya. Lawan PSBS Biak mungkin adalah cara Time to Boyan rotation. Hodak Gak tahu kenapa akhir-akhir ini gue merasa kedinginan. Kenapa tuh? Iya, di Jakarta kok ngerasanya dingin banget gitu. Kebetulan Jakarta juga lagi dingin juga. Dingin-dinginnya, hujan-hujan terus. Ternyata setelah gue lihat Persib Bandung nyaman di puncak klasemen Oke. Super League musim ini. Selamat datang di Gibah Bola. Kalau gini kan udah nggak dapat sanksi lagi sekarang selebrasinya. Cuma kalau bukan dia yang itu takutnya dicari orang. Ya, tapi kalau kita lihat Super League kali ini masih sangat seru. Yap. Kemarin sempat rehat karena Putaran kedua baru akan dimulai dan geliat transfer sudah mulai Dar-der-dor. betul. Banyak pemain yang akhirnya kesini. Ini kita akan rekap sejenak aja bersama gua Dita Pramudia dan juga Labi Sadat. kita akan membahas sedikit rekap dari update transfer dan juga nantinya akan ada preview Persib Bandung versus PSBS Biak dan juga Persija Jakarta versus Madura United. Dan untuk pertamanya kita akan Rekap ucapkan selamat untuk Persija yang langsung gercep di hari mendatangkan pertama ya. Fajar Fatur Rahman. Betul. Hari pertama tuh. Ya, dan juga Aledin. Ivar Jenner. Oh, belum. Yang udah Pak, yang resmi. Aledin Ajairi dari Maroko. Main di India Super League. ISL juga. ISL juga India sama Super League juga. Betul. Ini top skor saat itu ya. Iya, bersama timnya North End FC dari India itu 24 gol. 24 gol di India. Di India Super League. Iya. India Super League kan cukup kompetitif ya. Iya. Kan ada Del Piero dulu pernah main di situ. di Mumbai ya. Mumbai, iya benar Mumbai. Mumbai ya. Pires kalau nggak salah pernah. Pire, betul. Kalau gue ingat ada mengatakan bahwa jangan senang dulu dengan kehadiran top skor. Lihat Ramon Tanki, Nieto, terus juga siapa tuh Boris Kopitovic, Bali United. Tapi ingat, ini kan liga-liga yang posisinya di bawah Indonesia Super League. Kayak gue bukannya Kamboja. Harus sadar kita bicara data ya. Singapura Premier League dan juga Kamboja. CPL mah kalau secara kompetitif ya di bawah Indonesia. Tapi kalau India Super League kan cukup mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah dengan Indonesia Super League. Apalagi dia kan pemain asal Afrika Utara dari Maroko, terus juga sudah tahu kawasan di Asia Selatan. Kalau menurut gua faktor adaptasi kayaknya nggak masalah. Even dia mau cari nasi Maroko gampang di Indonesia. Nah, kalau mau ke puncak juga banyak Maroko mah gampang. Makanya kalau gue lihat kalau adaptasi mah nih orang kayaknya nggak ada masalah deh. Betul. Kalau dia kangen sama Casablanca tinggal ke Tebet. Kokas kota Casablanca ya. Iya bisa sih. Itu dari Persija. Terus Fajar Fatur Rahman di hari pertama dibukanya bursa transfer langsung diumumkan Persija. Ini menarik ya, Fajar Fatur Rahman di rilisnya itu di Planetarium ya, yang juga baru dibuka. Planetarium dibuka kembali lebih tepatnya. Tangannya dulu tuh. Tangannya dulu, ada gelangnya. Ada gelang. Oh, nomor 4, Sergio Ramos nih. Ryuji Tomo, bukan. Tapi pas dilihat, gelangnya gampang nih. Terus juga akhirnya benar Fajar pakai nomor punggung 4 dan menarik melihat. Sebelumnya siapa ya 4, Bib? Jordi Amat? Bukan, Jordi mah nggak 4 dia mah. Iya. Ya, kita lihat ya menarik ya nomor punggung 4. 4 kan jarang 4 jarang ya. Dulu sih gue selalu identiknya 4 itu Ryuji ya di Persija. Betul. Terus kemudian gue ngelihat kemarin juga Persija tuh pas ngumumin Fajar dan juga Aledin Ajairi kan juga akhirnya harus mencari sosok pemain baru di posisi gelandang. Role nomor 6 dan role nomor 8 ya. Karena kenapa? Karena Persija setelah melepas Vigo Dennis dan juga Jehan Pahlevi, artinya pemain yang mengisi lini tengah udah semakin berkurang. Ditambah kemarin Gustavo França kan posisi nomor 10 ya. 10, betul. Juga dilepas juga, berarti artinya banyak pemain yang dilepas oleh Persija.
Artinya ada pemain yang pergi, ada yang pemain yang datang juga. Ngelihat ditambah Dit, ada informasi bahwa per kemarin atau per tadi pagi itu Hanif Syabandi harus naik meja operasi lagi. Iya, kasihan. Kasihan banget dia ternyata cedera Lututnya ya. lututnya kambuh lagi dan harus naik meja operasi. Artinya jangankan Hanif masih main, Hanif cedera, Hanif nggak main aja Persija harus beli. Hanif ada aja, Persija harus beli. Apalagi nggak ada. Nggak ada. Berarti mungkin slot pemain nasional kayaknya, iya, pemain lokal. Persija saat ini cuma punya 3 gelandang yang mengisi role nomor 6 sama role nomor 8. Coba ada Fabio, terus juga ada Van Basten Souza, sama Aditya Warman. Nah, Cuma 3. Tadi kita udah bilang, Hanif ada aja, Persija harus beli pemain. Gimana Hanif nggak ada? Artinya akan ada mungkin 2-3. Minimal 2 lah ya. Minimal 2 gelandang yang harus diambil oleh Persija untuk mengisi posisi lini tengah dari Macan Kemayoran. Tapi satu infonya akan dirilis sebentar lagi. Ivar Jenner. Jujur Ivar Jenner. Tapi Ivar Jenner ini masih rumor ya. Rumor. Sobat Pengimbang. Berapa persen, Bib? Ada info A1 deh yang lo dapat. 80%. 80%? Iya, udah tinggal deal kontrak aja. Ini Utrecht ya? Berarti benar-benar seserius itu Persija menatap BRI Super League. Yes. Karena memang ini adalah saat yang tepat. Mereka ada di peringkat 2. Ketiga saat ini. Ketiga, sorry. Dan direct rival mereka yang sedang di posisi pertama itu adalah rival abadi mereka gitu. Iya. Apalagi jarak cuma 3 poin. Betul. 3 poin dari 17 pertandingan tersisa mah kan cukup dekat banget gitu. Berarti kalau mereka bisa menang, mengangkangi Persib nanti di akhir musim, kepuasannya tuh double-double gitu. Iya kan selalu kita katakan ketika kita menjadi juara, tim yang kita besut atau tim yang kita dukung menjadi juara dan berhasil menaklukkan rival di musim yang sama, afdol. Iya, afdol gitu. Iya, dan kita akan melihat bagaimana keseriusan Persija yang ternyata di bursa transfer musim hujan ini geliatnya luar biasa. Biasanya yang didatangkan tuh kalau nggak pemain Super League tier bawah, pemain Liga 2 tier atas. Kalau pemain Liga 2 kan beda tuh pendekatannya, terus juga beda juga intensitas pertandingannya, betul, level permainannya Liga 1 dengan Liga 2 tuh harus kita akuin masih jauh berbeda. Dan mungkin dengan didatangannya Fajar Fatur Rahman yang juga dari direct rivalnya Borneo peringkat 2, luar biasa ini Persija. Terus juga kalau misalnya bisa mendatangkan pemain-pemain lain yang berkualitas yang at least levelnya tim nasional Indonesia, ini sih Persija benar-benar menatap musim ini dengan serius banget sih. Iya, betul. Lepasnya Gustavo França ke Arema aja juga udah menunjukkan bahwa Gustavo França belum di levelnya sebagai seorang playmaker. Betul, dan seorang Gustavo França yang ya cukup baik lah untuk levelan Indonesia gitu. Tapi masih belum bisa mendapatkan tempat. Artinya ini skuad yang bukan cuma gemuk tapi padat. Berkualitas. Makanya untuk punya indikator yang dan standar yang tinggi untuk masuk ke line up dari Mauricio Souza. Ya, kalau gue lihat Mauricio Souza kan setelah Persija itu harus ditekuk 2 kali berturut-turut, kalau lu ingat dari PSM Makassar dan juga dari Persib. Saat itu satu lagi dari Borneo. Yang sebelumnya. Sebelumnya Gustavo França kan kurang optimal ya, dan melihat itu ternyata Persija menaruh AMF-nya Witan, dan Witan cukup works ternyata di strategi yang dibangun oleh Mauricio Souza. Tapi kan Witan kan posisi aslinya winger, dan dia lebih nyaman pasti sebagai seorang winger dibandingkan sebagai seorang playmaker. Dan mau nggak mau dengan dilepasnya Gustavo França, kita akan melihat apakah Persija akan mencari playmaker lain, walaupun desas-desusnya, rumor-rumornya ada pemain Brazil lain yang siap merapat ke Macan Kemayoran. Vinicius. Wah, Rodrigo. Ya, itu dari Persija kita. Betul. Wah, judi. Aduh. Kita beralih ke direct rivalnya. Persib Bandung. Yang kita take ini, itu tuh hampir deal done sama Kurzawa. Laifin Kurzawa? Iya. Itu dari semalam loh beritanya. Itu ada satu jurnalis Prancis, ya ibaratnya kalau di Fabrizio Romano-nya Prancis lah ya. Romano kan orang Itali. Betul. Dan mengatakan bahwa salah satu masalahnya Laifin Kurzawa bekas bek timnas Prancis dari timnas junior sampai senior. PSG juga. Nama besar loh. Laifin Kurzawa itu nama besar dengan caps yang segudang, experience yang luar biasa. Tiba-tiba desas-desuskan akan bergabung dengan Persib Bandung. Menurut gue sih ini akan menjadi saga transfer yang sangat luar biasa. Melihat Kurzawa
Jadi kan pemain yang cukup versatile juga ya, Dit ya. Ya. Bisa sebagai left center back. LCB bisa. LB juga bisa. Ya, Atau dan LMF. LW bisa. LWB atau LMF Ya. gitu. Mirip-mirip lah. LWB lah, lebih menyerang gitu. Dan dia cukup fasih, tetapi harus diingat dia injury prone. Injury prone, betul. 4 musim cuma main 16 kali. Dan sejak di 2021, 22, 22, 23 pun dia lebih akrab dengan meja operasi Betul. dibanding dengan lapangan hijau. Iya, kita ngelihat Levin Kurzawa kan sebenarnya saat ini usianya belum tua-tua banget, 34 tahun tahun Iya. ini. Gua rasa sih buat untuk di level Super League sih masih oke, Iya. tetapi dengan catatan kondisi fisiknya harus prima. Itu yang Betul. paling utama. Lu tau lah striker Super League dar Iya, lari. betul. Kayak Inggris zaman dulu kick and rush. Pokoknya umpan direct. Nah, maka dari itu jika memang betul Persib mendatangkan Levin Kurzawa, Betul. paling yang harus diperbaiki pertama Persib adalah match fitness level kesehatan yang dimiliki oleh seorang Levin Kurzawa dulu. Apakah memang dia cukup seprima itu untuk mengikuti level intensitas yang cukup tinggi dari Super League? Ya, tapi kalau kita lihat juga memang ada riwayat injury dari Kurzawa. Yep. Tapi kita juga tahu Federico Barba dan juga saat itu Bertrame itu juga punya riwayat cedera juga, tapi bisa step up di Liga Indonesia. Mungkin memang intensitas di Liga Eropa tidak Indonesia tidak seberat di Eropa. Bisa saja itu mempengaruhi. Ya kalau gue lihat sih sebenarnya yang menjadi problem saat itu Teto Beltrame dan juga seorang Federico Barba ini masih cukup aktif bermain hingga sebelum akhirnya direkrut oleh Persib. Tapi kan kalau Levin Kurzawa 6 bulan terakhir nggak bermain setelah lepas dari Boavista di musim 24-25, Levin belum mendapatkan klub lagi. Gas tipis-tipis Fan Football nggak ikut dia. Mungkin ya, cuma kita nggak tahu. Cuma yang menjadi semakin dekat kenapa Levin Kurzawa ini bisa merapat ke Persib, desas-desasnya juga agennya ternyata sama dengan agennya Andrew Yang. Oh, sama-sama pemain dari Prancis, betul. Prancis. Dan mungkin memang mau nggak mau juga harus mencari pengganti, entah memang untuk menggantikan Federico Barba yang satu posisi di posisi left center back, atau memang untuk mengisi slot pemain asing yang udah cabut. William Marsilio-nya kan udah nggak ada. Jadi ada satu slot pemain asing yang tersisa di tubuh tim Persib Bandung. Dan ada satu sisa pemain asing yang katanya Jesse Lingard. Karena satu ini juga manajemen agent. Satu agent juga. Sama Kurzawa sama Andrew Yang. Ini sih gila sih kalau gue. Kalau Jesse Lingard sih masih oke banget. Oke banget. Dia di FK Seoul terakhir di Kalik One dia masih dengan dance-nya gimana dance-nya? Ya, gitu lah. Gitu ya. Di dance-nya dia walaupun nggak ada Emirates Stadium yang menjadi dance floor-nya dia. Iya betul sekali, dance floor-nya dia kan. Dance floor-nya dia ya kalau katanya kurang ajar juga tuh Jesse Lingard. Cekesannya tuh cekesan anak bola Indonesia banget sih Jesse Lingard, dan ngelihat dia ternyata masih se-perform itu di FK Seoul di Kalik One yang kita tahu jujur level Kalik One jauh kan di atas Super League. Nampaknya akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Amunisi yang luar biasa sih. Gak hanya untuk Super League, GCL tuh, Dit. Betul. GCL karena memang tadi Kurzawa dan juga Jesse Lingard kalau memang benar-benar bisa. Ini Persib bukan cuman statement untuk di Super League tapi juga di ACL tuh. Karena gue ngeliat levelnya Kurzawa yang kita tahu di timnas Prancis dan juga PSG udah pasti juara Ligue 1, main di UCL mungkin walaupun bukan bagian dari tim bersejarahnya PSG yang menjadi juara di UCL, tetap aja Levin Kurzawa ini nama yang sangat-sangat familiar. Jesse Lingard apalagi bekas pemain timnas Inggris di 2018 dia membawa hampir masuk final saat itu ya. Tapi gua ngeliat emang Jesse Lingard dan juga Levin sih walaupun usianya keduanya udah 34 tahun. Ini sama-sama kelahiran 92 ya kalau tidak salah. Seumuran gua ya. Seumuran lah 34 tahun, gua rasa sih ini deal yang sangat bukan good deal lagi, excellent deal buat gua. Melihat saga transfer Persib Bandung dan di ACL tuh sih nampaknya bisa masuk top 4 sih. Ya kita nantikan bagaimana geliat-geliat dari transfer. Karena ini masih rumor. Ya, tapi tentu saja justru rumor ini yang bikin transfer tuh saga transfer tuh semakin seru ya. Sepakat. Dan kita akan beralih setelah tadi transfer, kita akan lihat yang pasti-pasti aja. Karena yang pasti sekali ini adalah Persija akan coba bounce back setelah kekalahan dari Persib Bandung, akan menjamu Madura United di GBK. Tanggal 23 Januari. Berarti akan sekitar ada 40.000
mungkin sekitar segitu. Segitu 30 sampai 40 The ribu. Jack yang akan mengintimidasi Madura United. Laskar Sapi Kerap. Yap, karena kalau tadi menarik ya, karena kalau misalkan Persija main di GBK dan lawannya dianggap bukan big match, cuma tier 1 doang. Oh, yang bawah aja. Ya, yang tier dibuka. 2-nya nggak dibuka. Ya, Dan tadi sepakat kita bilang apakah 40 ribu? Sekitar segitu, Ya. 30 sampai 40 ribu hari Jumat malam. Dan ini menjadi keuntungan lagi-lagi Persija selalu tampil luar biasa Di GBK, betul. 3 kali pertandingan melawan PSIM Jogja, melawan Bayangkara, melawan Persija Jepara. Mereka sukses mencetak 7 gol bahkan. Dan tampil sangat luar biasa sepanjang main di GBK. Dukungan dari emang marwahnya Persija itu benar-benar ada di GBK atau di JIS gitu. Gue ngeliat memang luar biasa dukungan dari supporter juga benar memberikan intimidasi, memberikan teror dalam tanda kutip, hal yang normal ketika suatu tim main Akan tandang. privilege. Iya, itu privilege main di kandang lah ya. Dan kita ngeliat juga bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Souza untuk membangkitkan kembali, Dit. Ini yang paling penting. Kemarin kekalahan dari Persib Bandung itu nggak hanya kalah di pertandingan, tetapi ya kita tahu yang namanya direct rival abadi pasti memanjang, memanas, dan semoga Souza bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri dari anak asuhnya. Dan ngelihat kemarin juga sebenarnya ada satu problem karena ternyata gelandang tengah yang tersedia saat ini cuma Aditya Warman doang. Fabio Calonego masih kena hukuman 1 match lagi. Karena waktu itu 3 game kan dia nggak bisa main. Van Basten kalau tidak salah mengalami cedera siku. Gue belum tahu kondisinya udah bisa main apa. Masih bisa lah ya kalau siku masih. Biasanya suka pakai perban ya, pakai perban, pakai penutup gitu. Tapi lebih amannya lagi, karena kan nggak ada Hanif Syabandi. Lebih amannya lagi kalau ada gelandang tengah yang udah fresh, siap untuk mengisi di tengah Macan Kemayoran. Kira-kira siapa, Bib? Witan apakah akan bermain lebih deep? Karena Witan aja udah deep dari winger udah turun ke gelandang tengah tuh, udah gelandang AMF. Kalau gelandang tengah lagi kayaknya akan kesulitan ya dia. Kesulitan, apalagi Aditya Warman juga gelandang muda. Yang sebenarnya kalaupun emergensi Jordi. Jordi jadi DM, betul. CB-nya Rizky Ridho sama Rizky Ridho. Itu mungkin skuad emergensi, tapi kalau Persija bisa datangkan 1 gelandang di sisa sebelum laga melawan Madura United udah bisa mengumumkan 1 pemain. Mungkin bisa. Ya kan soalnya memang yang diincar oleh Persija setelah mendatangkan Fajar juga Aledin Ajair ya gelandang tengah. Taunya Dodi Tripamungkas ditaruh DM. Bisa juga. Jadi Aditya Warman sama Dodi Pamungkas kan. LWB-nya pakai Alan Cardozo. Serba bisa tuh anaknya. Fajar Patroman kanan. Baik sayap kanan. Sebenarnya serem sih kalau ngeliat Dodi Pamungkas, tapi kita akan melihat nanti masih ada beberapa hari lagi. Melihat juga bagaimana match fitness dari seorang Van Basten, apakah ternyata memang bisa diturunkan sejak awal atau ternyata Persija mendatangkan nama lain. Tetapi apapun itu, menghadapi Madura yang dalam 5 game terakhir hanya meraih 1 kemenangan di GBK, seharusnya dengan skuad yang dia punya, terutama Maxwell dan Alano sebagai daya gedor di depan, mungkin Aledin Ajair udah bisa main juga atau bergantian bersama Excel. Dan Maxwell Alano tuh di beberapa versi jadi pemain penyerang terbaik di Super League sepanjang putaran pertama. Emang Alano Maxwell gue lihat di beberapa media daring itu gue lihat luar biasa, entah Maxwell doang, entah Alano, entah keduanya. Kebanyakan keduanya tuh. Emang ini kedua pemain langsung tune in. Gol sama asisnya emang cukup tinggi. Langsung tune in di musim pertama. Klop banget, nggak perlu menolak untuk adaptasi juga. Gua rasa sih seharusnya tidak ada kesulitan, kecuali memang Madura bisa main lebih low block. Ini salah satu penyakitnya Persija kalau menghadapi lawan yang low block. Sulit membongkar ya. Sulit membongkar, tapi kita akan melihat sisi kreativitas Witan, Alano, dan juga Maxwell untuk membongkar pertahanan lawan, dan juga bagaimana setiap peluang yang dimiliki. Apakah Excel buruk? Enggak, tapi memang Excel lebih cocok main sebagai super sub menurut gua. Lebih cocok main dari bangku cadangan, dan gua akan melihat lini tengah sebenarnya yang menjadi problem saat ini, apakah bisa di-solve secepat itu oleh Coach Souza. Kita akan melihat juga gerak kerja dari manajemen juga. Artinya akan ada Alano Maxwell lagi pastinya berdansa di sana, dan akan ditopang pemain baru. Menopang pemain baru. Dan dibantu juga Fajar ada. Iya, Fajar. Dan bagaimana melihat apakah susah namanya pemain Maroko dari India Super League? Aliudin aja. Aliudin. Iya, Aliudin. Apakah bisa
langsung main atau biasanya dari babak kedua biasa? Kalau gue lihat sih Akan dari babak kedua ya? Menurut gue ya Axel dulu karena Axel, Axel kan betul. dalam beberapa pertandingan sebelum pekan 18 ini main sejak menit awal. Bahkan lawan Persib kemarin juga main Sejak awal. Kalau ya it's okay lah, itu menjadi pengalaman besar buat Axel, dan nampaknya dengan dianya udah sering bermain sejak menit awal dan melihat Gustavo juga belum fit banget, nampaknya Axel sih yang main dari pertama. Aledin mungkin main di 35 menit. Ya, di dari babak menit kedua. 60 ke atas lah ya. 60 ke atas lah. Iya. Dan kalau kita lihat apa yang akan bisa disajikan oleh Madura untuk mencuri poin di GBK, karena kita tahu satu-satunya cara mungkin mereka akan bermain low block Yes. dan juga bermain direct. Iya. Transisi ini harus smooth, harus bisa akurat Iya. dan presisi, karena kalau tidak akan cuman menjadi clearance saja. Direct, ya. Ya kan kita tahu lah solidnya Rizky Ridho dan Betul. juga Jordi Amat di lini pertahanan. Apalagi kalau bicara tadi Dita, clearance ini keduanya pemain dengan sapuan terbanyak. Iya. Salah dua pemain dengan sapuan terbanyak juga. Gue lihat mungkin ini akan menjadi tugas besar buat Madura, tapi sayang Madura harus kehilangan dua pemain intinya, Nurdiansyah dan juga kiper Miswar Saputra. Miswar Saputra yang bermain apik ya. Apik sepanjang musim ini, apik ya. Walaupun Madura terengah-engah di peringkat 14, tapi secara individual statistik kiper asal Aceh tersebut tampil luar biasa bersama Madura United. Kemarin ketika kalah di laga terakhir harus mendapatkan direct red card. Kedua pemain tersebut mungkin nggak bisa dimainkan oleh pelatih Blaise Pereira yang menggantikan Alfredo Vera, dan kita akan melihat tugas besar bagi Jody Wehrman yang mengisi lini tengah dari Madura, dan juga kalau bicara transisi ini Lulinya pakarnya. Lulinya. Kalau bicara satu hal yang paling menarik adalah mungkin main counter attack, transisi dari bertahan ke menyerang. Tapi kita tahu Lulinya nggak bisa sendirian di sana. Harus ada pemain yang bisa mensupport. Kita akan melihat bagaimana support dari pemain lain terhadap pergerakan dari Lulinya. Ketika telat support, itu akan menjadi makanan empuk buat Rizky Ridho dan Jordi Amat. Tetapi ketika Lulinya mendapatkan support dari 2-3 pemain lain, itu akan menjadi masalah. Sebaliknya menjadi masalah buat pertahanan dari Persija. Betul sekali. Artinya bagaimana tadi efektivitas dan Yes. juga akurasi dari Yes. direct footballnya Madura United yang akan jadi penentu bagaimana mereka bisa mencuri poin atau bahkan bisa mengalahkan Persija. Bukan tidak mungkin. Meskipun dia 10%, 20%, tapi tetap ada kemungkinan Peluang itu. tetap ada, tapi kita tahu Souza tahu beberapa pemainnya yang pernah merumput di Ya. Madura United 2 musim lalu, termasuk bagaimana Souza sangat respect terhadap Lulinya. Pasti dia udah tahu ramuan yang tepat bagaimana untuk menghadang pergerakan dari Lulinya. Kalau gue lihat sebenarnya di atas kertas Persija diunggulkan, tapi yang namanya bola bunda, Ya. apapun bisa terjadi. Gimana Persija bisa mengantisipasi setiap serangan yang dibangun oleh Madura United, itu sangat penting banget. Dan Fajar Fatur Rahman, apakah akan langsung dimainkan? Ada kemungkinan besar, iya. Ya. Ada kemungkinan. Karena memang Tubarau kartu merah. Ya, mungkin jadi absen 1-2 game. Ya. Fajar mungkin akan main sejak awal. Betul. Ya, itu tadi dari sisi Persija versus Madura United, kira-kira skor berapa, Bib, kalau menurut lo? Kalau main di GBK dari 3 pertandingan terakhir kan cukup menarik ya. 2-0 mungkin. 2-0 sih, ya gue 2-0. juga 2-0 atau 3-1 gitu. ya, Tapi antara itu. kalau kebobolan kan Persija agak kesulitan ya kebobolan di Iya. GBK. Tapi Jadi 2-0 sih 2-0 sih gua. Feeling gue. Ya, itu dari Persija Madura United. Jadi buat Sobat Penggimba, kira-kira yang mau menebak juga, boleh tulis di kolom komentar ya. Iya. Kira-kira berapa skor dari Persija versus Madura United di game week ke 18. 18. Dan kita akan beralih ke ini dia, King Persib. Nah, kalau ini King boleh nih pakai Karena ada King. crown-nya. Karena ada crown-nya. Kalau King Indo kan belum ada. Belum ada. Ini ada crown-nya kemarin. Kalau King Persib ada. Iya. Juara back to back. Iya, tapi sebelum kita ngomongin Persib, ada baiknya juga buat Sobat Penggibah yang punya usaha Yes. atau para brand yang punya usaha untuk ikut memajukan Gibah Bola juga gitu, boleh taruh-taruh lah ya brand-brandnya di sini. Boleh banget. Caranya gimana sih, Dit? Caranya DM aja. DM? Gampang, DM IG, ke Gibah IG Sport. Gibah Sport. Ya, dan itu dia tadi Persija versus Madura United, karena kemungkinan besar akan menang Persija karena bermain di GBK, pun dengan Persib Bandung yang akan menjamu PSBS Biak. Iya. Yang kita tahu PSBS Biak ini sedang berjuang di zona degradasi. Betul, gua pertama pastinya main di Gelora Bandung Lautan Api memberikan advantage, memberikan
keuntungan tersendiri buat Persib Bandung sebagai tim tuan rumah. Pastinya dengan dukungan puluhan ribu boboto akan memompa semangatnya kembali Persib Bandung. Tetapi harus diingat PSBS Biak juga cukup lagi termotivasi untuk keluar dari zona degradasi. Karena terakhir menang lawan Bayangkara 4-1 di Maguwo Harjo, 5 pertandingan PSBS, tim papan bawah, 2 menang, 1 draw, 2 kali kalah, menurut gua nggak buruk. Not bad lah ya. Not bad, tapi Persib Bandung juga punya catatan yang sangat magis, luar biasa di GBLA. 8 pertandingan, 8 kemenangan sepanjang putaran pertama. Sapu bersih, luar biasa performa dari Persib Bandung. Jelas keunggulan dimiliki oleh Persib Bandung menghadapi PSBS Biak, tetapi lagi-lagi harus hati-hati juga dengan semangat yang dimiliki oleh PSBS Biak dengan pemain asingnya itu Luquiñas dan Pablo Andrade, itu 2 pemain yang wajib diwaspadai. Tapi kita lihat juga Persib Bandung di laga tersebut gimana bisa mengkonversi gol, itu yang menjadi penyakitnya dari Persib, betul. Itu yang harus, ya kalau kita bicara kritisi secara fair ya mungkin lini depan, karena melihat lini depan Persib Bandung yang baru menciptakan 27 gol sepanjang dengan skuad mewah seperti itu selama 1 putaran, harusnya menjadi motivasi untuk memperbaiki di putaran kedua ini. Iya. Dan kalau kita lihat tadi bagaimana para penyerang dari Persib Bandung dituntut untuk lebih klinis, betul, lebih produktif dan efektif, karena kita tahu peluang chances created sangat banyak sekali. Banyak banget. Peluang Persib Bandung yang hadir di setiap laganya sangat banyak, tapi gol tadi yang Labib sempat sampaikan baru 27 ya. Ya, artinya ini masalah dari produktivitas yang mana kalau ini terus-terus akan berlangsung, bisa saja mereka akan tersandung pada laga-laga krusial, laga-laga yang mana tim-timnya akan bermain lebih low block, ultra defensif, dan bukan tidak mungkin itu yang akan dilakukan PSBS Biak. Karena secara realistis di GBLA mereka mau tidak mau nggak akan bunuh diri dong bermain terbuka. Iya, secara sadar pasti PSBS Biak akan mengandalkan serangan balik. Iya, defense counter, main bertahan, terus juga mengandalkan serangan balik. Ngelihat skuad yang dia miliki di lini serang nampaknya cukup masuk akal, cukup make sense jika bermain dengan skema counter defense. Dan Persib Bandung ingat, bola direct kalau nggak ada Barba, pertahanan juga seringkali mess up ya, agak berantakan gitu. Ada satu missing link juga di pertahanan. Kita akan melihat apakah Barba masih bermain atau tidak. Tapi memang kemarin Julio Cesar dan juga Mati Kardi cukup solid ketika menghadapi Persija. Tetapi ada momen juga Persija bisa membongkar, bisa mengunlock pertahanan dari Persib Bandung. Kita tinggal lihat aja bagaimana duet dari Julio Cesar dan Mati Kardi. Apakah emang sesolid dan sekompak itu, semakin solid dan semakin kompak, atau ternyata masuknya Barba. Kalau menurut gue kalau ada Barba dengan semangat yang luar biasa sih akan memberikan kenyamanan untuk Teja Pakualam. Tapi kita akan melihat juga apakah Barba bermain atau tidak menghadapi PSBS. Tapi tetap salut buat Teja Pakualam yang sudah catatkan sekitar 9 nirbobol. 9 clean sheet. Artinya kalau di Premier League itu ada Golden Gloves. Ada Golden Glove? Ya, maksudnya kiper yang paling banyak clean sheet di musim itu akan dapat Golden sarung tangan emas. Iya, dan menariknya adalah rekor sejak era Liga 1 2017, kiper dengan rekor clean sheet terbanyak itu Andri Tani Ardiasa di musim 2022-2023. Juara ya? Ketika peringkat 2 saat itu Persija ada sekitar 15 kali pertandingan nirbobol. Kita akan lihat apakah bisa melampaui. Dipatahkan rekornya oleh seorang Uda Teja. Dan kalau kita lihat apakah Dewangga akan bermain lagi di bek kiri, karena mengingat ini Bib. Lawan PSBS Biak mungkin adalah cara Boyan Hodak untuk mencoba pemain-pemain yang mungkin minute play-nya masih sangat kurang. Iya, dan melihat Alveandra Dewangga dalam beberapa pertandingan Persib udah sering kali main, nampaknya bek kiri dengan kualitas yang dimiliki oleh Dewangga, nampaknya Dewangga akan kembali bermain sih. Kalau menurut gua, dengan ngelihat kemarin kan udah ngelepas Rezaldi Hehanusa juga, terus juga Eliano Renders ketika lawan Persija main lebih ke tengah juga. Eliano biasanya di kiri, menggantikan Lucho ya kemarin. Tapi kita akan melihat Lucho udah bisa bermain kah? Kalau sudah bisa bermain, mungkin Eliano akan kembali ke pos bek kiri. Tapi ngelihat Dewangga yang
sehebat itu, seseksi itu bermain di pos bek kiri. Sayang ya. Sayang nampaknya untuk cadangin Dewangga. Apalagi Dewangga udah nemuin ininya sih, Dit. Formnya. Udah nemuin sentuhannya juga luar biasa. Ngelihat juga grafik yang cukup meningkat ya dari Dewangga dari setiap game. Gue mau lihat nih Dewangga berarti berapa pertandingan berturut-turut dimain untuk Persib Bandung ya. Gue akan mengecek di line up. Kalau berturut-turut sih kayak 2 baru, Beb. 4. Oh, udah 4. Bahkan udah 4 kali berturut-turut Dewangga bermain untuk Persib Bandung sejak menang lawan Bayangkara, menang lawan PSM, seri dari Persik dan tapi starting baru 2 kalau nggak salah, atau berarti starting kayaknya udah dua-duanya. Semuanya. Kayaknya semuanya deh. Iya. Karena mainnya di atas 60 menit semua. Oh iya, berarti starting line up. Ya itu Dewangga karena kita tahu secara potensi sangat, kita tahu dari dia usia muda ya. Iya, dari U23 udah sangat baik PSIS Semarang iya, gitu, betul. dan sekarang ada di Persib Bandung. Sangat disayangkan jika talentanya terbuang sia-sia, dan lawan PSBS Biak mungkin saja menjadi cara Boyan Hodak untuk kembali memberikan kesempatan pada Dewangga. Betul, gua sih rasa nggak ada masalah, nggak ada trust issue dari Boyan Hodak untuk seorang Alveandra Dewangga. Terlihat dalam 4 pertandingan terakhir juga Persib Bandung ketika Dewangga bermain di sisi kiri hanya kebobolan 1 kali. Itu juga ketika melawan Persik Kediri, Persib Bandungnya lagi main 10 orang. Ngelihat form yang sangat maksimal dari seorang Dewangga, at least dalam 4 game terakhir nampaknya sulit untuk mencadangkan seorang Dewangga. Kecuali memang ada strategi lain, strategi khusus, atau kalaupun harus bermain dengan ingin merotasi pemain yang ada, kebetulan lawannya tim papan bawah, mungkin malahan Dewangga yang malah pasti main di pos bek kiri. Betul. Dan di kanan mungkin Putros atau Kakang ya. Betul. Dan di tengah tadi Eliano bisa saja kalau Lucho tidak tengah. Ya, kalau tidak available, Eliano akan dicoba kembali di sana. Bersama Tom Hai juga. Tom Hai dan ada juga Mark Lok. Itu mungkin 3 gelandang, sebenarnya 3 gelandang terbaik Persib saat ini kan Lucho, Mark sama Tom Hai kan. Tapi ngelihat Eli yang ternyata super versatile, juga ada kans juga Eli main di posisi gelandang tengah. Dan Etam apakah akan bermain? Karena melihat dari pertandingan terakhir lawan Persija, dia main sejak menit awal. Ya itu kembali lagi kalau hak preonya kan ada di Boyan Hodak ya. Betul. Entah Etam main sejak menit awal atau sebagai pemain pengganti, tetaplah Etam sih buat gue. Tetap memberikan, tetap bisa menawarkan, tetap bisa menyajikan permainan terbaiknya untuk Maung Bandung. Iya, dan Sadil mungkin akan kembali setelah kartu merah. Kartu merah ya, bisa saja, atau William Baros. Ya, William Baros. Tapi kita juga akan melihat Berginho. Tapi nampaknya Berginho sih. Berginho tuh grafiknya lagi bagus. Lagi bagus. Dan gue sih semewah dan sedalam itu skuad Persib. Jadi gue sih berharap Ramon Tanki yang akan dimainkan karena lawannya Biak kemungkinan dia bisa mencetak golnya sangat besar sehingga memupuk kepercayaan dirinya. Kembali seorang striker kan butuh gol untuk kembali percaya diri, karena semakin lama dia puasa gol, itu semakin banyak juga overthinkingnya, menurunkan sentuhannya, betul, kepercayaan dirinya gitu. Ya, gue sih ngeliat kalau lini depan nampaknya akan diisi oleh Berginho, di sisi kanan akan diapit bersama Etam juga, CF-nya Ramon Tanki, gue sepakat. Ya, dan dari segala sisi kalau kita bilang memang Persib Bandung unggul segalanya dari PSBS Biak. Betul. Dan akan sangat sulit PSBS Biak untuk minimal meraih angka mencuri poin di GBLA. Tapi kemungkinan tetap ada. Apa yang bisa dimaksimalkan PSBS Biak, apa yang bisa dilakukan PSBS Biak supaya tidak kalah di GBLA? Ya, kalau ngelihat performa dari PSBS Biak dalam beberapa pertandingan terakhir kan, PSBS Biak ini cukup menarik karena sang pelatih juga cukup adaptif juga. Tapi ngelihat melawan Persib Bandung nampaknya akan suicide atau bunuh diri kalau coba mengimbangi, bermain keluar terbuka, menyerang. Itu yang dia lakukan melawan Malut. Coba main terbuka, 6-2. Coba mengimbangi Malut United, ternyata nggak sebagus itu mereka mengimbangi tim papan atas, dimakan saat itu 6-2. Dan gue rasa mungkin adjustment-nya cukup berbeda, ada approach bahwa PSBS Biak akan bermain lebih defense, bukan tidak mungkin ultra defense dan juga double low block. Itu yang paling realistis. Paling masuk akal, paling make sense. Dan kita akan melihat bagaimana form defense mereka jika mereka, ini yang menarik, jika Persib dapat gol cepat, apakah PSBS Biak akan tetap keluar menyerang, betul, atau harus keluar menyerang?
Karena kalau keluar menyerang sama aja selesai sama Persib. Udah. Betul. Kita akan melihat 15 menit atau 20 menit pertama akan menjadi kunci sih. Berarti kuncinya adalah disiplin dari PSBS Biak untuk minimal mempertahankan skor 0-0 di babak pertama. Betul. Itu kunci pertamanya tuh di situ tuh. Kalau bisa menahan imbang 0-0 Persib Bandung di babak pertama dan berlanjut di awal babak kedua, Persib Bandung mungkin akan lebih frustasi, lebih keluar menyerang dan mungkin akan terlihat buru-buru karena pengen cetak gol, dan itu bisa dimanfaatkan oleh PSBS Biak. Yes, apapun bisa terjadi, tapi kita akan melihat jika kuncinya adalah Persib bisa mencetak gol cepat ketika sama-sama ketika menghadapi Persija, Boyan Hodak punya waktu lebih banyak, opsi lebih banyak untuk berpikir. Ya. Langsung aja, skor berapa Bib untuk Persib Bandung dan PSBS Biak? 2-0 sih menurut gua. Gua malah 3-1 gua. 3-1 3-0 bahkan. Iya, gua sih 2-0 mungkin. Iya. Untuk Persib ya. Memang mungkin ya, ini gua bisa bilang di pekan kali ini Bandung akan tetap berada di puncak. Yes. Ya, dan Borneo akan melawan Borneo itu cukup menarik. Borneo ini harusnya udah nggak ketemu tim besar ya. Soalnya kemarin dia cukup kelelahan. Ya. Borneo ini akan menghadapi Persis Solo. Artinya mungkin saja ini kalau dilihat secara hitung-hitungan matematis, tiga besar akan tetap sama. Stay di game week 18 ini. Dan kalau menurut Sobat Penggibah, kira-kira apakah ada pergeseran dari tiga besar di pekan ke-18 ini, dan kira-kira skor tadi Persija lawan Madura United berapa, Persib lawan PSBS Biak berapa, tulis di kolom komentar. Dan kita juga tunggu untuk brand-brand yang mau masuk. Seperti biasa, betul. Kita selalu mengingatkan karena kemarin ternyata ada brand-brand UMKM yang mau produknya aja nih Bang, kita kasih ke produk. Nggak apa-apa. Silakan aja, hubungi aja DM, kita ngobrol, kita diskusi, kita sama-sama saling bantu. Saling support. Kalau UMKM ya tentu akan kita bantu juga gitu. Saling support. Betul sekali, itu saja ya mungkin untuk preview Super League pekan 18 dan juga rekap sementara. Update sementara. Tapi ingat di minggu yang akan mendatang ketika bursa transfer sudah tutup, kita akan bahas lagi. Kita akan bahas update lengkapnya. Dan juga rekap lengkap dari transfer update di transfer musim dingin atau musim hujan. Musim hujan kita dong. Dan kita lihat bagaimana geliat 4 besar ya yang sangat tipis ini ya. Sangat-sangat tipis ini, dari bahkan sampai 5 besar aja. Persib ke Persita hanya 7 poin. Hanya 7 poin. Jadi sangat seru sekali Super League yang tentu saja akan selalu kita nantikan geliatnya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Penggibah yang sudah setia untuk menonton Gibah Bola di episode kali ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya konten-konten dari dari Gibah Bola supaya makin banyak lagi yang menonton, makin terhibur lagi, dan makin banyak lagi yang bisa support sepak bola Indonesia. Akhir kata, gua Dita Prabudia, gua Labib Sadat. Maju terus sepak bola Indonesia. Salam Sobat Penggibah.